Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi, agama, dan budaya. Di sini saya bersama dengan teman-teman, ada saya sendiri Zainal Arifin, kemudian ada Korina Mulyasari, ada Mas Anggar Hadi Mustafa, kemudian ada Mbak Vira Ambar Widya Astuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tentang teknologi, agama, dan budaya. Pengertian teknologi itu sendiri, teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Itu pengertian teknologi menurut KBBI. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian, bagaimana hubungan antara teknologi, agama, dan budaya? Hubungan antara teknologi dan agama dan budaya dalam perkembangan iptek pasti kita temui adanya dampak positif dan negatifnya. Wujud nyata dampak positif yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern dalam bidang industri komunikasi dan transportasi. Contoh dalam bidang komunikasi yaitu bisa melakukan komunikasi dengan orang yang jauh dengan menggunakan sarana alat yang bernama HP, Google Meet, Zoom Meeting, maupun alat komunikasi lainnya. Untuk dampak negatif dari adanya perkembangan iptek yang nampak jelas, terlebih dalam hal media sosial, yaitu saling adanya hujat-menghujat, penipuan dengan motif meminjam uang, pornografi, dan lain sebagainya. Maka, dengan demikian agama berperan untuk saling mengeliminasi dari dampak negatif iptek seminimal mungkin. Kemungkinan hubungan antara agama dan iptek. 1. Berseberangan atau bertentangan. Dianggap benar agama tetapi tidak dianggap benar oleh iptek dan sebaliknya. Pernah terjadi pada zaman Galileo Galilei dengan pernyataan bahwa bumi itu mengitari matahari, tetapi oleh gereja berpandang sebaliknya, yaitu mataharilah yang mengitari bumi. Pada akhirnya, Galileo ini kalah akan pendapatnya dan dianggap sesat serta dihukumlah oleh dia. 2. Bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. Ketika kebenaran iptek dan kebenaran agama tidak dapat disangkal, sedangkan dalam keyakinan akan kebenaran agama masih kuat dalam hati, maka jalan penyelesaian masalah tersebut ialah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing memiliki kebenaran dengan wilayah yang berbeda. 3. Tidak bertentangan satu sama lain. Pola netral di mana antara iptek dengan agama tidak saling bertentangan maupun tidak ada pengaruh antara satu dengan yang lainnya. 4. Saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebaliknya iptek mendasari penghayatan agama. Pola hubungan ini terdapat 3 wujud, yaitu ajaran agama mengandung pengembangan iptek, tidak mendukung ajaran agama, perkembangan iptek mendukung ajaran agama, tapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan iptek, dan ajaran agama mendukung pengembangan iptek dan demikian pula sebaliknya. Menurut Farhan 2009. Dengan demikian, yang diharapkan yaitu adanya pola nomor 3, di mana antara iptek dan agama itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara agama dengan kebudayaan itu sendiri. Agama suka dipisahkan dari budaya, karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa adanya budaya. Agama tidak tersebar tanpa budaya. Begitupun sebaliknya,
budaya akan tersesat tanpa adanya agama. Dalam studi 2007 mengenai soal agama, Peter Jan Becker menyatakan bahwa filsafat kebudayaan tidak menanggapi agama sebagai kategori insan semata-mata, karena bagi filsafat agama merupakan keyakinan hidup rohani pemeluknya sebagai jawaban manusia kepada panggilan Sang Ilahi. Iman tidak berasal dari suatu tempat ataupun pemberian makhluk lain. Iman asalnya dari Tuhan. Sehingga nilai-nilai yang muncul dari daya iman ini tidak dapat disamakan dengan karya-karya kebudayaan lain, sebab karya tersebut dari Tuhan. Agama sebagai sistem objektif tergantung unsur-unsur kebudayaan. Dalam Becker 1984. Dalam ilmu antropologi, agama salah satu dari unsur kebudayaan. Dalam hal ini, para ahli antropologi tidak berbicara soal iman. Secara empiris, iman tidak dapat dilihat. Dalam Becker 1984. Perilaku religi dalam masyarakat, agama memiliki posisi yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara mengakui keberadaan agama dan melindungi kebebasan masyarakat dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam studi 2007, adapun bentuk perilaku masyarakat dalam hal agama dan kebudayaan, yaitu melakukannya sebuah tradisi keagamaan, seperti tradisi sedekah bumi, tradisi sedekah laut, nyadran, dan lain sebagainya. Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain mengungkapkan, agama, budaya, dan iptek sejatinya itu merupakan tiga perkara yang selalu terkait dengan manusia dan menjadi suatu bagian terpenting dari sebuah kehidupan. Manusia membutuhkan agama karena mengikuti panggilan nurani. Manusia itu juga hidup berbudaya sebagai ekspresi berperilaku dan gaya hidup yang menandai capaian peradaban. Tapi manusia berkarya melahirkan suatu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan temuan-temuan ilmiah, baru hasil imajinasi dan kemampuan nalarnya untuk memudahkan gaya dan gerak hidup. Kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu yang pertama, agama itu dapat dilihat sebagai sebuah kepercayaan dan pola perilaku yang dimiliki oleh manusia untuk menangani masalah penting dan aspek-aspek alam semesta yang tidak dapat dikendalikannya dengan teknologi maupun sistem organisasi sosial yang dikenalnya. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menaikkan kualitas manusia dalam keterampilan dan juga kecerdasannya untuk meningkatkan kemakmuran serta intelijensi manusia. Yang keempat yaitu bahwa budaya itu mempunyai peranan penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Yang kelima yaitu di dalam pengembangan kepribadian diperlukan kebudayaan dan seterusnya. Kebudayaan akan dapat berkembang melalui kepribadian tersebut. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di satu sisi berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia, tapi di sisi lain tidak jarang iptek juga berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Terlebih dampak negatif ini karena salah dipergunakan oleh sang pengguna, yaitu manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu agama sukar dipisahkan dari budaya, karena agama itu tidak akan dianut oleh umatnya tanpa adanya budaya. Agama tidak tersebar tanpa budaya, begitupun sebaliknya. Budaya itu akan tersesat tanpa adanya agama. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan hubungan antara teknologi, agama, dan budaya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.